Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk perkuliahan teori permainan ya. Kita di sini setelah kemarin mengenal bentuk ekstensif dan bentuk normal, sekarang kita akan mengenal lebih jauh terkait analisanya, yaitu kita akan berbicara terkait titik saddle. Oke, titik saddle atau nanti eh, juga membahas sebelum titik saddle itu kriteria maksimin ya. Oke, mari kita lihat materinya. Yang pertama, sebelumnya kita kemarin sudah tahu apa itu bentuk normalnya, otomatis payoff-nya sudah tahu, matriks payoff. Tapi sekarang kita akan mulai pecah. Mulai pecah, jadi kita akan berfokus ke matriks payoff pemain satu. Oke, langsung saja ke contohnya saja ya. Jadi kita berbicara permainan batu gunting kertas, tapi dengan aturan tertentu ya. Pemain satu boleh mengeluarkan batu, gunting, maupun kertas. Tapi pemain dua hanya boleh mengeluarkan batu atau kertas. Nah, untuk membedakan di sini saya tulis satu ya. Batu satu, gunting satu, kertas satu. Yang ini batu dua, kertas dua. Oke, kemudian dari sini kita lengkapi dulu ya. Oke, jadi kita akan punya di sini kalau batu ketemu batu seri 0,0 ya. Kemudian batu ketemu kertas, yang menang kertas. Berarti ini satu, pemain satu yang kalah. Kemudian gunting ketemu batu. Nah, di sini yang aturan khususnya. Gunting ketemu batu, di situ yang menang jelas batu ya. Nah, kemenangannya akan memperoleh 2 poin. Yang kalah negatif 2. Begitu pula gunting ketemu kertas. Ini 2, ini negatif 2. Kemudian kertas lawan batu, yang menang kertas ya. Berarti 1, negatif 1. Ini 0,0. Nah, dari sini kita bisa memperoleh matriks payoff pemain satu. Oke, pemain satu. Misalkan kita tulis matriksnya sebagai P1. Matriksnya berarti cukup kita ambil yang bagian atau punyanya pemain satu. 0, min 1, min 2, 2, 1, dan 0. Itu yang kita tuliskan. Jadi matriks payoff pemain satu di sini ada 0, min 1, 2, 2, 1, 0. Nah, ini adalah matriks payoff pemain satu. Oke, di mana di sini matriks payoff pemain dua kita nggak terlalu fokus. Kenapa? Karena kita adalah permainan dengan jumlah 0. Otomatis matriks payoff pemain 2 atau bisa kita tulis P2 di sini adalah negatif P1 ya. Jadi 0 1 ya kan negatifnya. Oke, jadi sekarang kita coba menganalisa berdasarkan matriks payoff pemain satu saja. Oke, sekedar mengingatkan di sini S1-nya berarti strategi pemain pertama ada batu satu, ada gunting satu, ada kertas satu. Nah, di sini berdasarkan notasinya nanti ini akan kita sebut sebagai S11. Ini S12, S13. Oke. Kenapa kita sebut itu? S1 yang di depan ini adalah strategi milik pemain pertama, satu yang kedua adalah strategi pertama. Pemain pertama, strategi kedua. Pemain pertama, strategi ketiga, dan seterusnya ya. Sedangkan kalau misalkan S2 berarti di sini isinya adalah batu 2 sama kertas 2. Oke, berarti kita punya ini adalah S21,
ini adalah S22. Oke, strategi pemain kedua yang pertama, strategi pemain kedua yang kedua. Oke, untuk mengingatkan notasinya saja. Oke, sekarang kita sudah mengenal matriks payoff pemain pertama yang sudah dipecah. Sekarang kita sudah melihat bentuk yang benar-benar matriks yang kita kenal seperti biasanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke catatan. Untuk selanjutnya, untuk mempermudah, matriks payoff pemain pertama atau yang kita tulis tadi P1, kita misalkan sebagai matriks P saja. Oke, jadi ketika nanti tulisannya matriks P itu artinya matriks payoff pemain pertama ya. Kemudian entry-entry-nya adalah PIJ. Oke. Jadi entry matriks P baris ke I kolom ke J ya seperti biasanya. Kemudian matriks payoff pemain 2 atau P2 tadi kita nuliskannya, kita tuliskan sebagai matriks key ya supaya beda. Jadi P itu pemain pertama, key itu pemain kedua. Di mana entry-nya adalah key IJ. Oke, tapi jarang dipakai karena kita akan fokus di P-nya saja. Karena kita membahas permainan dua pemain dengan jumlah 0, maka akan berlaku P2 matriks payoff pemain 2 sama dengan negatif P1. Atau key itu sama dengan negatif P, itu saja. Atau sebaliknya, P sama dengan negatif key itu sama saja. Oke. Nah, di sini ada definisi. Suatu pasangan strategi S1I, S2C merupakan equilibrium jika U1 ya nilai keuntungannya ya atau payoff-nya dari S1I, S2C ini sama dengan 0. Oke. Alias artinya apa? Tidak ada yang diperoleh untuk pemain 1 maupun pemain 2. Enggak dapat poin plus, enggak dapat poin minus ya kan, tidak ada yang diperoleh. Contohnya kalau yang tadi B1, K2 bukan equilibrium. Kenapa? Karena kita tahu tadi U1, B1, K2 tadi nilainya tidak sama dengan 0 ya. Sedangkan yang ini merupakan equilibrium karena U1, K1, K2 ini sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kriteria maksimin. Maksimin, apa itu maksimin? Dia terdiri dari dua kata yang sudah kita kenal, yaitu max dan min. Maksimum dan minimum. Ya. Oke, tapi apa artinya? Kita lihat setelah ini. Konsepnya kita sudah masuk ke kriteria maksimin ini atau nanti akan membahas titik saddle adalah yang pertama kita belajar bentuk ekstensif. Setelah bentuk ekstensif sudah bisa, kita mempelajari bentuk normal. Oke, ketika normal sudah, kita akan memperoleh matriks payoff. Ya, kemudian dari matriks payoff inilah yang akan kita lakukan analisa untuk mempermudah. Jadi kalau misalkan kita langsung menganalisa suatu permainan yang cuma diketahui peraturan dan lain sebagainya langsung, itu cukup sulit. Maka dari itu, di teori permainan ini, kita ubah bentuknya sehingga kita peroleh bentuk ekstensif, bentuk normal, matriks payoff, kemudian baru kita analisa. Nah, analisanya di sini pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Oke, bagaimana caranya? Itulah yang akan kita bahas setelah ini. Oke, catatannya yang pertama adalah kita akan menganggap bahwa setiap pemain ingin memaksimalkan keuntungannya. Oke ya, termasuk lawan main, yaitu kita anggap pemain 2. Kita menganggap kita ini pemain 1 gitu aja ya. Jadi pemain 2 adalah lawan kita. Nah,
karena kita menganggap setiap pemain ingin memaksimalkan keuntungan, otomatis lawan main juga berpikiran seperti itu. Artinya apa? Artinya lawan ingin memaksimalkan payoff-nya, yaitu U2. Begitu pula lawan ingin meminimalkan payoff kita, yaitu U1. Oke ya, memaksimalkan hasilnya, meminimalkan hasil kita. Oke, itulah tujuan memaksimalkan keuntungan yang dimaksud. Kemudian pemain satu kita juga ingin memaksimalkan payoff minimum dari setiap strategi. Kenapa? Kenapa kok kita memaksimalkan payoff minimum? Jadi karena lawan tadi ingin meminimalkan payoff kita, berarti kita anggap kita akan memperoleh payoff yang minimum dari setiap strategi. Kemudian kita pilih yang maksimal. Nah, supaya kita bisa mendapatkan nilai yang masih mending lah daripada mendapatkan yang sangat buruk, itu ibaratnya. Oke. Jadi untuk setiap S1I ya, strategi S1I, pilih payoff minimumnya, yaitu minimum PIJ. Oke, di mana yang berjalan adalah J-nya. Di sini kita lakukan untuk setiap I. Kemudian pilih nilai maksimum di antara nilai minimum yang telah diperoleh untuk setiap I tadi. Oke, jadi inilah kenapa namanya maksimin. Memaksimumkan nilai-nilai yang minimum. Jadi itu asal muasalnya. Kemudian kita masuk apa yang dimaksud kriteria maksimin. Kriteria maksimin di sini adalah kondisi di mana pemain satu memaksimalkan nilai dari payoff minimumnya. Ya, seperti tadi ya penjelasannya. Catatan, dengan strategi tersebut pemain satu dapat dipastikan memperoleh payoff setidaknya atau minimal, yaitu kita misalkan dengan UB ya. Artinya adalah B-nya ini dari kata batas bawah ya, bawah. Oke, berarti ini kan minimal ya setidaknya, berarti ini batas bawahnya. UB ya, dia sama dengan maksimum I-nya mulai dari 1 sampai M, minimum J-nya 1 sampai N dari PIJ. Oke. Dengan N ini adalah banyak strategi pemain 1 dan M banyak strategi pemain 2. Nah, kalau misalkan di matriks N ini berarti artinya adalah banyaknya baris. Sedangkan M ini adalah banyaknya kolom. Nah, kayak gitu ya interpretasinya kalau sudah ke matriks payoff. Kemudian catatan berikutnya dengan cara serupa, karena matriks payoff dari pemain 2 yaitu key itu sama dengan negatif dari matriks payoff pemain pertama, maka pemain 2 akan meminimumkan payoff maksimumnya pada matriks payoff pemain 1 atau P ya. Kenapa? Sebaliknya. Jadi sama saja hal ini itu seperti dia memaksimumkan payoff minimum dari matriks Q. Tapi karena kita berfokus pada matriks P, maka kita akan melakukan hal sebaliknya, yaitu meminimumkan payoff maksimum. Kayak gitu ya. Meminimumkan payoff maksimum pada matriks P. Nah, ini untuk pemain 2. Otomatis dengan strategi tersebut, pemain 1 dapat dipastikan memperoleh payoff tidak lebih ya, tidak lebih berarti ini merupakan batas atasnya. Jadi pemain 2 nanti ingin memberi batas atas, enggak. Dia akan membatasi setidaknya keuntungan yang diperoleh oleh pemain 1 itu tidak melebihi ini, yaitu UA. U atas, keuntungan atas. Jadi UA di sini adalah minimum. Jadi tadi hati-hati ya, yang minimum itu adalah J ya, 1 sampai N dari maksimum
I 1 sampai M dari PIC. Oke, dengan N masih sama, banyaknya strategi pemain 1, M-nya banyaknya strategi pemain 2. Oke, untuk lebih memperjelas, mari kita masuk ke contohnya saja. Contohnya di sini diberikan matriks P of pemain 1, yaitu P ya, kita misalkan tadi 0, min 1, min 2, 2, 1, 0. Oke ya. Berarti di sini P11 sama dengan 0, P12 sama dengan min 1, P21 min 2, P222, P311, dan P32 0. Oke, itu ya entry-entry-nya. Maka dapat diperoleh U bawahnya adalah maksimum 1 I-nya mulai dari 1 sampai N. Oke, N-nya berarti kan banyaknya baris ya, atau banyaknya strategi dari pemain 1. Banyaknya strategi pemain 1 kan 1, 2, 3. Berarti I-nya 1 sampai 3. Sedangkan kita minimumkan untuk J-nya 1 sampai 2, yaitu J adalah strateginya pemain 2, yaitu cuma 2. Oke. Nah, PIJ. Otomatis kita berangkat untuk I-nya sama dengan 1 dulu. Untuk I-nya sama dengan 1, berarti kita akan punya minimum PIJ ya. P11 dan P12. Yang jalan adalah J-nya yang belakang ya. Oke, untuk I sama dengan 1. Berarti kita akan punya yang ini. Minimum P110, P12, min 1. Oke. Kemudian untuk I sama dengan 2. Kalau I-nya 2, berarti ini minimum dari P. Berapa ini? P21, P22. Oke. Jadi yang di sini. Yaitu minimum dari min 2 dan 2. Kemudian untuk I sama dengan 3, berarti kita akan punya minimum dari P31, P32, yaitu yang ini, 1, 0. Oke, kalau sudah kita pilih minimumnya, berarti minimum dari 0 dan negatif 1, kita ambil negatif 1. Kemudian minimum dari min 2 sampai dan 2, kita pilih negatif 2. Dan 1 dan 0 minimumnya adalah 0. Kemudian yang tadi nilai-nilai minimum ini kita pilih yang maksimum. Otomatis maksimumnya adalah 0. Jadi U bawahnya atau keuntungan bawahnya adalah 0. Atau kita juga bisa pakai cara lain ya. Menurut saya cara ini akan lebih mudah. Jadi kita tulis, ini kita cari maksimin ya, atau U bawah. Jadi kita akan cari nilai minimum untuk setiap barisnya. Oke, nilai minimumnya berarti min 1, min 2, sama 0. Setelah itu kita ambil maksimumnya. Maksimumnya berarti kita akan peroleh 0. Jadi karena ini kita peroleh UB sama dengan 0. Oke. Begitu pula dengan yang U atas, keuntungan atas atau UA. Jadi minimal ya dari minimal untuk J-nya mulai dari 1 sampai 2, dari maksimal I-nya 1 sampai 3 dari PIJ. Oke, caranya masih sama ya. Berarti kita mulai dari depan. J-nya sama dengan 1 ya. Kalau J-nya 1, berarti di sini kita akan punya maksimum dari P11, P21, P31. Nah, sekarang yang jalan adalah I-nya ya. Oke, I-nya 1, 2, 3. Kayak gitu. Jadi kita peroleh maksimal dari 0, min 2, sama 1. Ya. Kemudian satunya juga gitu, untuk J sama dengan 2. Kita akan memperoleh di sini berarti kita cari maksimal dari P, berarti J-nya 2. P12, P22, P32. Ya, berarti kita peroleh maksimal dari min 1, 2, dan 0.
Oke, kita pilih maksimalnya masing-masing, berarti di sini 1, yang di sini 2. Oke, kemudian kita pilih minimalnya. Waduh, minimalnya berarti ya 1 ya. Kenapa saya milih 2? Oke, di sini salah. Berarti di sini 1 ya minimalnya. Atau bisa juga dengan cara ini, kita cari maksimalnya untuk UA ya. Berarti kita cari maksimal dari masing-masing kolomnya. Oke, maksimalnya ini 1, di sini 2. Berarti dari sini kita pilih minimalnya. Berarti minimalnya sama dengan 1. Oleh karena itu kita peroleh UA-nya sama dengan 1. Atau kalau misalkan mau nyari UA dan UB sekaligus, itu ya tinggal di sini kita tulis yang sini min ya. Kayak tadi, min 1, min 2, 0, kemudian kita ambil nilai apa itu maksimumnya, yaitu dia akan kita peroleh 0. Jadi UB sama dengan 0, kayak gitu ya. Atau cukup saja dengan dilingkari. Ini sama kita cari minimumnya berarti ini. Nah, kayak gitu. Berarti yang kanan ini menandakan UB, yang bawah menandakan UA. Ya, gitu juga boleh. Kita coba dengan contoh berikutnya. Jadi diberikan matriks payoff pemain 1 sebagai berikut. Oke, ini P ya. Seperti ini berarti banyaknya strategi dari pemain 1 cuma 3 karena banyaknya baris cuma 3. Kemudian banyaknya strategi pemain 2 itu ada 4 ya. Oke. Kita coba langsung saja. Berarti ini min, di sini maksimum ya. Max. Oke, kita cari minimumnya dulu. 5, 7, min 2, min 1 berarti min 2. Kemudian 10, 8, 9, 9, 8. 6, 5, 10, 7, minimumnya 5. Kemudian yang ini maksimum. Berarti 10, 8, ini 10, ini 9. Ya. Kemudian untuk yang minimum kita pilih yang maksimum, berarti 8. Oke, kemudian yang maksimum kita pilih yang minimum, berarti 8. Jadi dari sini kita peroleh UB-nya yang ini ya, yang kanan itu 8 dan UA-nya juga 8. Oke, di sini perhatikan bahwa contoh 3 tadi ya, UA-nya sama dengan 1 dan UB-nya sama dengan 0. Hal ini tidak sama ya, UA sama UB-nya tidak sama. Sedangkan pada contoh 4 ini diperoleh UA dan UB-nya sama, yaitu nilainya sama-sama 8. Apa artinya? Nah, kita akan mengenal, oke, sebelum kita lanjutkan, di sini ada beberapa teorema ya. Jadi teorema yang pertama mengatakan bahwa UB pasti kurang dari sama dengan UA, ya kan? Ya, batas bawah kurang dari sama dengan batas atas. Oke, cukup jelas ya. Kemudian akibatnya adalah UB sama dengan UA, maka PHJ sama dengan PHK sama dengan PIK. Dan PHK adalah entry minimum baris ke H dan entry maksimum kolom ke K. Oke ya, dari sini. Oke, PHJ berarti barisnya kan H. Oke ya, PHJ kan J-nya yang jalan nanti ya. Jadi dia itu adalah entry minimum baris ke H. Oke ya. Ini kemudian yang ini artinya berarti kan I-nya yang jalan tadi ya. Berarti ini adalah entry maksimum kolom ke K-nya. Oke, kayak gitu. Kemudian definisi, nah ini mulai ada definisi baru. Suatu pasangan strategi S1H dan S2K, ya kan, satu pasang ya. Strategi pemain 1 yang ke H dan strategi pemain 2 yang ke K disebut solusi dari permainan jika berlaku UB sama dengan U1 S1H, S2K dan dia sama dengan UA ya. Jadi UB dan UA harus sama dulu, kemudian
dia sama dengan entry dari matriks yang bersesuaian dengan ini, strategi S1H dan S2K. Oke. Kemudian kita akan mengenal titik saddle. Titik saddle. Definisinya di sini. Suatu entry, misalkan entry dari matriks P of P ya. Jadi di sini kita punya P, H, K. Jadi entry baris ke H, kolom ke K. Oke, dari matriks P of P. Disebut titik saddle jika berlaku PHK ini sama dengan minimum J-nya yang jalan ya, minimum dari PHJ untuk J-nya 1 sampai N. Dan PHK juga sama dengan maksimum dari PIK, di mana I-nya 1 sampai M. Oke, berarti ini sama saja berkata bahwa PHK adalah maksimum pada kolom ke K yang kanan. Yang kiri berarti dia ngomong minimum baris ke H. Oke, sama seperti yang tadi. Jadi di sini mendefinisikan titik saddle berdasarkan akibat yang tadi ya. Oke, teorema berikutnya UP sama dengan UA jika dan hanya jika matriks P of P memiliki titik saddle. Kalau tidak punya, berarti UP tidak mungkin sama dengan UA. Ya, kayak gitu. Atau sebaliknya, UP tidak sama dengan UA, artinya berarti matriks P of P tidak punya titik saddle. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengidentifikasi eksistensi dari itu tadi, titik saddle-nya ya. Jadi di sini perhatikan bahwa pada contoh 3 tadi, kita tahu UB-nya tidak sama dengan UA. Artinya matriks payoff-nya tidak memiliki titik saddle. Oke. Sedangkan pada contoh 4, kita lihat bahwa matriks P of P itu memiliki titik saddle yaitu pada P22. Kenapa? Karena P22 ini sama dengan minimum P2J di mana J-nya 1 sampai 4 dan P22 itu juga merupakan maksimum dari PI2 di mana I-nya 1 sampai 3. Ya, ini nanti silakan dicek ya. Saya tidak tampilkan di sini, silakan dicek dibuka tadi contoh 4 apakah benar hal ini berlaku. Kalau tadi saya cek sih benar, barangkali saya salah, silakan dicek lagi. Oke, akibatnya dari sini solusi permainan tersebut adalah strategi pemain pertama ya, pemain 1, yang kedua. Dan strategi pemain 2 yang kedua juga. Oke ya. Jadi karena P22 kita ambil ininya 2, ininya 2. S1H, S2K. Ya kan, ini H, ini yang K. Oke, ini H, ini yang K. Oke, dengan nilai keuntungannya adalah 8. Ya, bisa dicek tadi nilainya 8. Oke, itu titik saddle, solusi, dan nilai keuntungannya. Silakan di sini ada latihan soal. Dia berkata apakah matriks P of berikut memiliki titik saddle? Oke, pertanyaan pertama itu. Jika ya, tentukan solusi dan nilai keuntungannya. Berarti seperti tadi ya. Jika tidak, kenapa? Jika ya, tentukan solusinya dan nilai keuntungannya. Berarti kalau solusi berbicara pasangan strateginya. Nilai keuntungannya berarti ya nilai payoff-nya itu aja ya. Kemudian ini ada 3 matriks, silakan dicoba. Kemudian ada latihan soal yang kedua, di sini sedikit eksplorasi, silakan dicoba. Untuk setiap matriks payoff berikut, tentukan himpunan nilai dari X, oke ya. Jadi bukan satu nilai X saja, misalkan X sama dengan 1, enggak. Tapi di sini suruh menentukan himpunan nilai dari X. Misalkan sebagai X besar gitu ya. Sehingga permainan memiliki titik saddle. Oke ya.
Dan untuk setiap, oke, ini pertanyaan pertama sudah selesai. Tentukan himpunan nilai X ya, sehingga permainan memiliki titik saddle. Oke. Yang kedua, untuk setiap X anggota X besar, tentukan titik saddle-nya. Kalau tadi kan yang penting punya titik saddle, nggak tahu berapa. Tapi yang kedua adalah menentukan titik saddle-nya untuk setiap nilai X yang tadi di himpunan X besar. Oke. Ya, silakan dicoba. Caranya gimana kira-kira? Intinya cuma kita berbicara maksimin tadi itu ya. Kalau misalkan sama, ya sudah, itu. Oke. Ya, silakan dicoba. Ini ada 4 nomor. Oke, kurang lebih tidak jauh berbeda. Logikanya cuma dibolak-balik sedikit saja. Oke. Ya, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita berbicara kriteria maksimin dan titik saddle. Silakan dipahami terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.